Pemirsa, unjuk rasa di kantor Bawaslu Bengkulu Selatan berujung ricuh. Massa terlibat aksi saling dorong saat polisi mencoba masuk ke dalam kantor Bawaslu. Ketegangan terjadi saat massa membakar alat peraga kampanye berupa keranda di depan barikade polisi. Jarak api yang terlalu dekat dengan barikade membuat polisi terpancing. Akibatnya, bentrokan tak bisa dihindari. Situasi semakin tak terkendali saat aparat kepolisian mencoba membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Massa mencoba menyerang polisi dengan lemparan batu. Kericuhan baru mereda setelah sejumlah peserta aksi terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, aksi dari simpatisan pasangan calon Surya Tati dan Il Sumirat yang berlaga pada Pilkada Bengkulu Selatan lalu menuntut adanya kejelasan terkait dugaan rekayasa kasus penangkapan Cawagup Il Sumirat. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sebuah lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Tangerang Selatan, Banten dikuasai ormas dan ahli waris. Ormas bahkan mendirikan bangunan posko di dalam lahan tersebut. Tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi ini terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Akibat tanah yang diserobot ormas, BMKG melaporkan 6 orang ke Mapolda Metro Jaya. 3 diantaranya merupakan anggota Ormas Grip Jaya. Saat ini dalam tanah milik BMKG tersebut didirikan posko ormas. Polda Metro Jaya bergerak cepat dengan memasang papan nama bertuliskan tanah ini sedang dalam proses penyelidikan. Bahwa telapor telah memasang plang yang bertuliskan tanah ini adalah ahli waris dari saudara R bin S, dan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya terlapor merusak pagar secara bersama-sama dan menguasai TKP, menguasai tanah, hingga saat ini melakukan pemasangan plang bahwa tanah itu milik ahli waris. Itu versi telapor. Kemudian korban sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali, namun tidak ada itikat baik dari telapor hingga akhirnya dilaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi yang dilakukan ormas yang diduga menguasai lahan BMKG. Terkait hal ini, pihaknya akan mengecek lahan yang diklaim ormas milik ahli waris. Karena itu kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara. Barang milik negara itu selama masih tercatat di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu masuk BMN. Apakah sudah disertifikatkan atau belum? Selama masih tercatat dalam DJKN, itu kami akan catat, anggap sebagai itu adalah BMN, barang milik negara. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali, akan kami cek masalah ini, secepatnya akan kami info. Menanggapi sepak terjang ormas, Ketua MPR ingin penertiban dilakukan terhadap ormas yang mengganggu. Hal tersebut perlu dilakukan agar dunia usaha dan investasi berjalan lancar. Dengan cap dan stempel apapun, ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban dan apa yang bisa dilakukan oleh orang, kelompok, atau malah organisasi massa yang ingin mengatasnamakan apapun dalam hal mendekati
disikapi. Karena di satu sisi kita ingin investasi dan dunia usaha kita itu bisa maju, lancar, dan Kembali di iNews Prime, pemirsa, siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya, salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai aturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu melawan pemerintah? Enggak. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh ayo. Ngatoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkan. Bongkar lagi sekarang. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin.
Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi, hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang kalau ini? Nanti ya, kalau tidak kena banyak pasal, kamu tanggung jawab lingkungan. Ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ini di polis lain bersih sekarang, harus diperbaiki dulu kinerja cerobongnya, Pak, ya. Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.